وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Untuk imamah dan untuk khuf ini karena memang tradisi berpakaian. Kemudian kalau ada penutup anggota wudhu yang lain karena dia luka ataupun sebagainya, itu juga boleh. Karena kalau luka itu lebih berhak lagi untuk diusap. Seorang misalnya jatuh keprosok mukanya ini keseret misalnya, waliyadzubillah. Kemarin ponakan saya begitu, jadi sebelah ininya kulitnya itu hilang gitu loh. Masih kecil, umur masih umur berapa tahun gitu. Nah, tapi kan nggak ada kewajiban wudhu. Kalau nanti yang dewasa ada kewajiban wudhu seperti itu dan lukanya nanti harus ditutup gitu kan, maka pada saat bagian yang ditutup ini itu diusap gitu loh. Sementara bagian-bagian lain yang masih bisa tersentuh dengan air, silahkan sentuh dengan air. Jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan yang mudah bagi hambanya. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menginginkan yang sulit dari hambanya. Artinya seorang hamba itu tetap melaksanakan ibadahnya dengan dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan jangan dipersulit gitu. Jadi demikian. Adapun hadis selanjutnya, ini hadis selanjutnya kalau antum lihat ini adalah hadis tentang sifat haji. Hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Yang mana hadis Jabir ibn Abdullah tentang sifat haji ini beliau menceritakan menceritakan bagaimana Nabi SAW berhaji dari awal keberangkatannya di Madinah sampai kepulangannya dari Mekah itu, akhir dari hajinya beliau. Hajinya beliau itu qiran kah atau hajinya beliau itu tamattu kah? Para sahabat nanti yang bertamattu itu berapa orang? Itu diceritakan secara detail oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nah, hadis Jabir tentang sifat haji ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Taharah bab wudu. Untuk apa? Kita baca dulu hadisnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma fi sifati hajjin Nabi, tentang sifat hajinya Nabi, tentang tata cara haji yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang mana pada saat itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, khudhu anni manasikakum, silahkan pelajari bagaimana contoh praktek manasik yang saya contohkan ini dari saya. Dan beliau menyampaikan bahwasanya saya tidak mengetahui setelah tahun ini apakah kalian masih ketemu sama saya atau enggak gitu. Jadi pada saat pelaksanaan haji wada ini kaum muslimin berduyun-duyun, berbondong-bondong ingin ikut haji bersama Nabi dan mempelajari bagaimana cara hajinya Nabi SAW. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah kalian dari mana Allah mulai. Tetapi redaksi hadis ibda'u, mulailah, perintah untuk mulai, ini redaksi ini hanya ada di dalam Sunan An-Nasa'i. Artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan ini dari Sunan An-Nasa'i. Saya belum ngecek selain di Sunan Nasa'i apakah ada redaksi perintah seperti ini. Adapun asal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Redaksinya di dalam Sahih Muslim, ucapannya itu adalah nabda'u bima bada Allah bih, kami memulai dari apa yang Allah mulai. Apa maksudnya ini? Ini sampai pada episode sa'inya Nabi SAW.
Ya, sebelum itu saya ceritakan terlebih dahulu. Ini hadis Jabir ibn Abdullah. Yang meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah ini adalah ulama ahli bait Nabi SAW, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Pada saat itu Al-Imam Muhammad Al-Baqir ini datang menemui Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Pada saat itu Jabir ibn Abdullah sudah tua dan buta. Ditanya satu persatu siapa yang datang, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Ketika sampai pada Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan, ana Muhammad ibn Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, marhaban bibni akhi. Selamat datang, kata Jabir, bagi putranya saudaraku. Jabir bin Abdullah Ansari, Ansor ini kan kabilahnya jauh dari kabilah Quraisy secara nasab, tetapi beliau mengatakan marhaban bibni akhi. Selamat datang bagi putra saudaraku. Artinya putranya Ali bin Abi Talib, putranya Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib. Nanti cucunya dari Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Nah, Al-Imam Muhammad Al-Baqir ini ketika datang, Jabir ibn Abdullah ingin menyentuh tubuh beliau. Jadi beliau buka kancing atas, kancing baju bagian atas dan kancing baju bagian bawahnya, kemudian diletakkan tangannya. Setelah memegang tersebut, sal ya bena akhi amma badalak, silahkan kamu tanya kepada diriku apa yang engkau ingin tanyakan, silahkan. Maka Muhammad Al-Baqir menanyakan perkara tentang, tolong sampaikan kepada saya bagaimana sih Nabi SAW itu haji. Nah, setelah disampaikan ini Nabi Muhammad SAW hajinya begini-begini, berangkat begini-begini, disampaikan secara detail oleh Jabir bin Abdullah. Sampai pada tahapan hajinya Nabi, ketika Nabi sa'i, selesai tawaf, Rasulullah kemudian salat di maqam Ibrahim, kemudian minum air Zam-Zam. Setelah minum air Zam-Zam, beliau menuju ke Safa. Pada saat Rasulullah SAW menuju ke Safa, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini yang di dalam Sahih Muslim bunyinya, nabda'u bima bada Allahu bih. Kami memulai dari mana Allah mulai, dengan membaca ayat apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Jadi di situ, di dalam ayat ini Allah memulai dengan apa? Allah memulai dengan Safa dulu baru Marwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai dari Safa baru kemudian Marwa, maka Nabi mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bih. Kami memulai dari mana Allah mulai. Karena Allah mulai dari Safa, maka kami mulainya naik bukit Safa dulu baru nanti jalan ke Marwa. Demikian. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, redaksi hadis ini oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir diriwayatkan kepada putra beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq meriwayatkan kepada muridnya nanti Ismail ibn Ja'far ibn Abi Kathir. Al-Imam Ismail ibn Ja'far ibn Abi Kathir Al-Madani meriwayatkan lagi kepada muridnya Ali ibn Hujrin. Ali ibn Hujrin ini gurunya Imam Nasa'i. Jadi di sini perbedaan riwayatnya itu, Al-Imam Muhammad Al-Baqir ini dari Imam Muhammad Al-Baqir ini nanti diriwayatkan ke muridnya yang ini, muridnya yang ini, muridnya yang ini, pencar gitu loh. Nah, untuk riwayat Imam Nasa'i ini yang nampak di sini saya melihat baru Ismail ibn Ja'far ini yang meriwayatkan dengan redaksi mulailah. Sementara di dalam redaksinya Imam Muslim, kami memulai, kata Rasulullah. Dalam redaksinya Imam Nasa'i tadi yang dari jalur Ismail ibn Ja'far ibn Abi Kathir tadi,
ibda'u fabda'u. Rasulullah menyebutkan inna safa wal marwata, baca ayat itu, setelah selesai baru kemudian Nabi mengatakan fabda'u bima bada Allahu bih, mulailah kalian dari mana Allah mulai. Nah, bedanya di sini di mana? Kalau Nabi SAW sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim mengatakan nabda'u, kami mulai dari mana Allah mulai, maka penekanan hukumnya ini boleh jadi hukum yang dihasilkan itu hanya sunnah. Artinya sunnah melakukan apa yang Allah urutkan tertibnya di dalam Al-Quran sesuai dengan urutan Allah, itu hukumnya maksimal bisa diambil sunnah saja. Karena apa? Kami memulai. Kita mengabarkan saja, Rasulullah mengabarkan saja. Tidak ada konsekuensi perintah harus sesuai dengan urutan itu. Tetapi di dalam redaksinya Imam Nasai ada perintah mulailah. Ketika diperintahkan mulailah, harus dimulai sesuai dengan penertiban Al-Quran. Allah menertibkan urutan sa'i itu dari Safa dulu baru ke Marwa. Ini diperintahkan oleh Nabi mulailah dalam redaksinya Imam Nasai. Nah, redaksinya Imam Nasai ini sanadnya sahih. Ali ibn Hujrin gurunya Imam Nasai, thiqah. Kemudian Ismail ibn Ja'far, bukan Ismail ibn Ja'far bin Muhammad al-Baqir tadi, bukan, ini Ismail bin Ja'far, nama ayahnya sama-sama Ja'far gitu. Ismail bin Ja'far ibn Abi Katsir al-Madani, salah seorang perawi hadis di Madinah, thiqah tsabat. Ya, thiqah kemudian tsabat, kuat hafalannya. Meriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq dari ayah beliau yaitu Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini urutan sanad ini sahih, kuat hadisnya, yang menyatakan bahwasanya mulailah dari mana Allah memulai, hingga untuk pelaksanaan sa'i itu harus dimulai dari Safa baru ke Marwah, dan ini ijma'. Coba antum lihat siapa ulama yang membolehkan sa'i itu dari Marwah dulu baru ke Safa, yang menyatakan bahwasanya sa'i itu tidak wajib dari Safa kemudian ke Marwah. Ada yang antum lihat jamaah haji dari negara mana gitu kan, mulainya dulu dari Marwah dulu, muter dari Marwah baru ke Safa kayak gitu. Tidak benar hadinya begitu. Nah, sampai di sini apa hubungannya sunnah haji ini dengan wudu? Ketika Nabi mengatakan mulailah dari mana Allah memulai, maka semua ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan urutan bagi ibadah harus dimulai, harus dilakukan berdasarkan urutan tersebut. Kecuali nanti ada dalil yang mengecualikan boleh tidak sesuai dengan urutan. Jadi seperti itu. Mau wudu bagaimana? Wudu Allah berikan urutannya bagaimana dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum, satu wajah dulu. Wa aydiyakum, baru kemudian apa? Kedua tangan. Wamsahu biru'usikum, baru kemudian usap kepalanya, dan yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai kepada ka'bain. Nah, ini kan urutannya kan wajah, tangan, kepala, baru kemudian kaki. Kesimpulan inilah yang diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i dan fuqaha yang lainnya seperti riwayat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, ini murid-muridnya Imam Syafi'i di Baghdad, Imam Abu Thawr juga demikian. Imam Ahmad ibn Hanbal kan muridnya Imam Syafi'i di Baghdad. Riwayat yang masyhur dari mereka berpendapat bahwasanya apa? Harus sesuai dengan tertib. Dan yang menunjukkan harus sesuai dengan tertib, antum melihat ada anggota yang diusap itu dimasukkan di tengah-tengah gitu. Kalau memang nggak sesuai dengan tertib, ngapain? Apa faedahnya anggota yang diusap itu dimasukkan di tengah-tengah? Jadi kan antum ada lihat 4 anggota tuh. Anggota wudhu yang pertama dibasuh, itu wajah. Kemudian anggota wudhu yang kedua tangan dibasuh. Anggota wudhu yang ketiga diusap, yaitu kepala. Anggota wudhu yang terakhir kaki baru dibasuh lagi gitu kan. Ngapain di sini basuh, usap, basuh gitu?
Mbok ya kalau memang nggak sesuai dengan tertib kan boleh aja yang mudah dulu, usap aja kepala dulu gitu loh, baru nanti basuhan selanjutnya, karena basuhan memerlukan lebih banyak air. Kalau memang boleh begitu. Tetapi ini diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Hal ini menunjukkan bahwasanya urutan yang Allah jadikan di sini itu bukan urutan untuk sekedarnya saja tanpa faedah, enggak, tetapi memang diperintahkan harus sesuai dengan itu. Nah, oleh karena tadi redaksi hadis Jabir bin Abdullah ini yang yang ada redaksi perintahnya itu hanya di dalam riwayat Imam Nasa'i saja, tetapi yang jauh lebih kuat dan jauh lebih sahih sanad periwayatannya di dalam Sahih Muslim tadi tidak mengatakan perintah, tapi kami memulai. Kami melakukan sesuai dengan urutan. Artinya melakukan sesuai dengan urutan nggak sampai wajib dia hukumnya tidak sampai wajib. Nah, sebagian ulama nanti lebih cenderung berpegang kepada asal hadisnya ini yang ada di dalam Sahih Muslim. Bahwasanya apa? Ketika Rasulullah mengatakan kami memulai, dari mana Allah memulai, ini hanya sekedar menunjukkan istihbab. Dan inilah kalau di dalam tertib wudu, ini pendapat yang paling banyak di tengah-tengah para ulama. Al-Imam Al-Baghawi, Al-Husain ibn Mas'ud menyatakan ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya apa? Boleh tanpa tertib. Kalau seseorang berwudu itu memang harus dengan mustahab, dianjurkan dengan tertib. Tetapi kalau nanti dia terlupa untuk melakukan tertibnya, wudunya tetap sah. Pendapat yang demikian ini diantara fuqaha yang mengatakan enggak wajib. Itu pendapatnya Imam Malik ibn Anas, kemudian sebelumnya Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Al-Auza'i. Nah, kalau dilihat salafnya lebih banyak ini. Di antara para sahabat yang menyatakan tidak wajib untuk berwudu sesuai dengan tertib, itu adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibn Mas'ud, dua sahabat yang menjadi poros fatwanya di Kufah. Oleh karena itu tidak heran kita melihat fuqaha Kufah setelah itu seperti Imam Abu Hanifah berpendapat juga bahwasanya tidak wajib untuk sesuai dengan tertib. Kemudian di Madinah ada tabi'in Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib berpendapat tidak dengan tertib boleh gitu loh. Jadi wudu itu tanpa tertib sah gitu. Di Mekah ada Al-Imam Atha ibn Abi Rabah dari kalangan tabi'in yang memperbolehkan wudu tidak sesuai dengan tertib. Jadi ketika antum wudu mulai dari wajah, habis itu kok kaki dulu gitu kan. Habis itu kaki dulu. Wudunya tetap sah berdasarkan pendapat para a'immah ini, para a'immatul fuqaha. Namun di sini Allah taala a'lam, yang zahir, yang nampak bagi saya bahwasanya tertib wudu ini tetap wajib. Tertib wudu ini tetap wajib, dan wudu seseorang itu tidak sah kalau tidak dilakukan sesuai dengan tertib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini untuk wudu. Nah, nanti untuk tayamum itu gimana? Untuk tayamum ada pengecualian. Yang sesuai dengan tertib dalam Al-Qur'an, tayamum itu apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengannya, dengan sebagian darinya, yaitu sebagian debu itu tadi, dari sebagian debu yang kamu gunakan untuk tayamum. Ini yang sesuai dengan tertib, ini yang aula. Nah, kita dapati sunnahnya Nabi SAW ketika mengajarkan tayamum kepada Ammar bin Yasir, hadisnya muttafaq alaih. Ketika mencontohkan kepada Ammar bin Yasir, innama yakfika an taqula biyadaika hakadha. Cukup bagi kamu, nanti akan kita baca hadis ini. Cukup bagi kamu untuk bertayamum dengan melakukan seperti ini. Jadi Rasulullah menepukkan fadaraba biyadaihi darbatan wahidatan. Nabi menepukkan satu kali, pek. Baru kemudian Nabi mengusap ashimal alal yamin, menggunakan tangan kiri untuk mengusap tangan punggung tangan kanannya ini, wa wajah, baru kemudian wajahnya. Urutannya tangan dulu baru wajah.
Nah, karena ada sunnahnya demikian, maka tartib yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu hukumnya jadi sunnah. Ketika tidak ada contoh sunnahnya yang menyelisihi demikian gitu kan, maka tetap tartib itu menjadi wajib gitu loh. Dalam hal ini saya belum mendapati Nabi SAW pernah mencontohkan wudhu itu kaki dulu baru kemudian ini. Belum dapat. Nah, kalau antum nanti dapat di kitab mana ya saya mohon faidahnya sampaikan ke saya. Kitab hadis mana yang menyebutkan Nabi Muhammad itu ketika berwudu tidak sesuai dengan tertib itu di mana, dan kemudian tunjukkan sanadnya kepada saya. Apakah sanadnya itu ada salah seorang a'immatul hadis yang mensahihkan ataupun menghasankan? Silahkan gitu. Saya mohon faidahnya bagi antum yang tahu ada riwayat demikian. Namun sampai sekarang saya tidak mendapati adanya contoh dari Nabi SAW untuk wudhu yang tidak sesuai dengan penertiban Al-Quran ini. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari dari dua hadis ini, itu perkara rukhsah untuk mengusap di atas kain yang menjadi penutup kepala dan kain yang menutup kedua qadam, kedua kaki, dan kemudian perkara tertib wudu ini. Apakah wudu ini dilakukan sesuai dengan tertib atau tidak? Ada dua pendapat di kalangan ahli ilmu, dan pendapat yang saya pegang adalah pendapat yang harus sesuai dengan tertib. Adapun nanti kalau ada kaum muslimin yang lebih memilih kepada pendapat jumhur di sini, mayoritas para ulama, dan ini juga ada sahabatnya yang memfatwakan demikian, al-amru fihi sa'ah. Perkara ini adalah perkara yang luas karena masih pada koridor ijtihad para a'immatus salaf. Jadi demikian.